Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2599 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 12 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, sudah kita dengarkan bersama-sama, masih berisi tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Ya, kepada kita semua orang percaya. Amin. Nasihat firman Tuhan yang pertama, jangan main hakim sendiri. Perhatikan ayat 19. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat yang pertama, jangan main hakim sendiri. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan yang mau mengajarkan kepada kita, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk dari orang-orang jahat di sekitar kita, mungkin kita mampu mau pukul, mau hajar, mau balas. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, menasihati kita, mengajarkan kita bahwa pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan, haknya Tuhan, dan kita tidak boleh mengambil bagian itu. Kalau saudara mengambil bagian itu, murka Tuhan bukan turun kepada orang yang melakukan hal-hal yang jahat kepada kita, karena kita yang sudah balas kejahatan orang, akhirnya murka Tuhan itu menimpa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima hal-hal yang tidak baik dari orang-orang yang tidak suka dengan kita karena iman kita, saudara cukup berdiam diri, bawa dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ini kita seringkali melihat ada banyak sekali kejadian-kejadian persekusi di mana ibadah-ibadah orang percaya, orang Kristen di rumah dilarang, dijadikan masalah, dibuat ribut, diperlakukan dengan hal yang tidak pantas, tidak baik, sehingga beberapa waktu yang lalu anak kecil mengalami penganiayaan, saudara, karena
ikut dalam ibadah, tiba-tiba masa datang, mereka terperangkap, saudara. Anak-anak kecil juga ikut kena pukulan mungkin, atau batu yang dilempar dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali kita melihat bahwa sebagai orang Kristen, kita sangat-sangat menderita di negara kita tercinta Indonesia. Karena mungkin kita masih minoritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mampu membalas. Tetapi firman Tuhan ini menasihati kita bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bagiannya Tuhan. Biar Tuhan yang balas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang balas itu yang turun murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat kepada orang percaya, saudara, mereka yang melakukan itu, tapi yang akan menikmati itu satu daerah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang merugikan orang lain. Jangan. Karena saudara akan berurusan dengan Tuhan. Apalagi kalau orang itu hanya diam, dia terus bawa dalam doa, padahal saudara sudah berbuat jahat kepada orang itu, tapi dia tidak membalas, dia tetap tersenyum, dia tetap berkata, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berjumpa dengan orang seperti cepat-cepat bertobat. Kalau tidak, saudara, murka Allah akan menimpa saudara. Kalau dia membalas kejahatan yang kita lakukan kepada orang itu, dia balas, murka Allah tidak akan menimpa kita. Karena apa? Orang itu melakukan hal yang jahat juga kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Dalam kehidupan kita pasti tidak akan terhindar dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mungkin berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, jangan kita balas, jangan kita pukul mereka. Walaupun kita mungkin mampu dapat mengalahkan mereka, menghajar mereka, menghabisi mereka. Mungkin kita bisa melakukan itu. Tapi kalau kita melakukan itu, maka itu adalah satu pelanggaran. Itu satu dosa. Dan murka Allah akan menimpa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak baik, saudara masuk kamar, berdoa, bawa dalam doa supaya orang yang berbuat jahat kepada saudara bertobat. Amin. Kalau dia bertobat, saudara, dia diselamatkan, dia tidak akan ditimpa murka Allah. Karena apa? Dia sudah bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian balas membalas itu bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan. Itu haknya Tuhan. Jangan ambil bagian Tuhan. Jangan ambil haknya Tuhan. Bagian kita, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, diam, doa. Bawa supaya orang yang berbuat jahat pada saudara dilawat kuasa Tuhan sehingga mereka bertobat. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat yang kedua dari firman Tuhan ini, kasihilah musuhmu. Saudara perhatikan, jika seterumu ini musuhmu, lapar, firman Tuhan ini katakan, berilah dia makan. Saudara, kalau mau jujur, kalau kita sudah gak suka sama orang, saudara, bisa gak kita kasih dia makan? Pasti kita mikir, saudara, ngapain sih mau kasih makan dia? Orang ini jahat, pantaslah dia lapar. Ya, moga-moga dia cepat mati supaya dia tahu rasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita diajarkan tentang kasih.
Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi bukan hanya orang yang kita cintai. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi juga musuh-musuh kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membenci mereka. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara ingat waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib? Di bawah salib Yesus itu, orang-orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang yang meludahi, menghina, orang-orang yang mengejek, orang-orang yang memukul, orang-orang yang berteriak, salibkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang-orang ini yang benci Yesus, ini musuh. Tapi sudah perhatikan perkataan Yesus di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita juga sama seperti Yesus. Kalau kita hidup sudah benar, ada orang yang tidak suka dengan kita, saudara jangan lebay, jangan alay, saudara. Yesus juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah daripada kita. Kita masih hidup dalam dosa. Yesus tidak berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus saja tidak berdosa, hidupnya kudus. Banyak orang yang gak suka, apalagi kita yang jatuh bangun dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita memiliki kasih Yesus itu. Jangan mengutuk orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Ya, mudah-mudahan kamu celaka, mudah-mudahan kamu cepat mati, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya itu bukan karakter pengikut Yesus. Orang-orang yang mengasihi Yesus pasti memiliki karakter Kristus yang mengasihi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk kita hidup berdamai dengan semua orang. Saudara, perhatikan dalam kehidupan kita. Kita sudah hidup benar saja orang gak suka, betul? Tapi kita jangan ikut-ikutan dengan orang yang benci dengan kita, dengan ikut dan turut benci orang yang benci kita. Bukan itu yang diajarkan Yesus. Saudara perhatikan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kalau musuhmu susah, lapar, haus, beri mereka makan, beri mereka minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ajaran surga. Saudara tidak temukan ajaran ini dalam ajaran lain. Hanya ajaran Yesus Kristus yang mengajarkan mengasihi musuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Kita yang harus berinisiatif untuk menjadi pendamai dengan memberikan pertolongan kepada musuh-musuh kita yang sedang dalam kesusahan. Supaya apa, saudara? Supaya mereka, musuh-musuh kita yang gak senang dengan kita, dapat melihat Tuhan yang kita sembah itu berbeda dengan Tuhan yang mereka sembah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan nasihat kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Sampai satu hari kita tidak ada lagi musuh dalam hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, nasihat firman Tuhan hari ini, perhatikan ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Saudara, kejadian menarik beberapa waktu yang lalu, di mana ada
orang yang lagi retreat di Jawa Barat, yang kebetulan yang punya orang Kristen, yang pakai juga tempat itu juga orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka lagi retreat, lagi beribadah, tiba-tiba masa datang menghentikan dan merusak, sehingga ada beberapa anak-anak kecil yang sangat-sangat trauma dengan kejadian itu, karena mereka melihat mereka ada di tempat itu dalam waktu kejadian pengerusakan di rumah retreat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena villa itu rusak dan jadi viral, Gubernur Jawa Barat turun tangan memberikan sumbangan untuk renovasi sebesar 100 juta rupiah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya, uang itu diambil oleh pemilik villa dan menyerahkan uang itu ke tempat ibadah saudara sepupu kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap ini ajaran Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Orang berbuat jahat kepada kita, kita bisa balas, tapi bukan itu ajaran Kristus. Ajaran Yesus, orang boleh berbuat jahat kepada kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, situasi, kondisi, keadaan mungkin memanas, membuat kita mungkin frustasi, mungkin kita bisa berteriak, melawan, tapi firman Tuhan ini mau ajarkan kepada kita, kita bisa kok kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, sama seperti batu yang setiap hari ditetesi, saudara, jatuh setetes air, setetes setiap hari, setetes batu yang keras itu lama kelamaan akan retak, pecah karena tetesan air itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kebaikanmu itu dilihat mungkin hanya kecil, tapi kalau itu saudara rutin, saudara hidupi, saudara terus lakukan, saudara, maka itu akan menghancurkan semua hal-hal yang jahat dari orang-orang yang mau berniat jahat atau sudah melakukan kejahatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan kita yang mungkin dianggap kecil itu, kalau kita terus lakukan, itu akan berdampak luar biasa, dahsyat, hebat. Orang-orang di sekitar kita, musuh-musuh kita, mereka akan merasakan kasih kuasa Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak membalas kejahatan mereka. Kita membalasnya dengan apa? Kebaikan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hari ini kita belajar nasihat firman Tuhan. Hari ini, jangan main hakim sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah musuhmu. Mereka dalam kesusahan, bantu mereka. Amin. Yang ketiga, kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa,
biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.